Oke, sekarang kita akan membahas teorema D yang ada pada aturan pencarian turunan, di mana teorema D atau aturan kelipatan konstanta berbunyi jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Yakni diferensial K dikali Fx sama dengan K dikali diferensial Fx. Nah, dari sini dapat kita bayangkan jika Fx ini sama dengan K atau konstanta dikali dengan Fx. Kemudian kalau Fx tambah H berarti sama juga konstanta atau K ini dikali dengan Fx tambah H. Nah, untuk lebih jelas mari kita buktikan ini dengan definisi turunan, yaitu bukti di mana F aksen X sama dengan limit H menuju 0, yaitu Fx tambah H dikurang dengan Fx per H. Nah, langsung kita substitusikan ini. Limit H menuju 0, yaitu K dikali Fx tambah H dikurang dengan K dikali Fx. Nah, per H. Kemudian limit H menuju 0, selanjutnya bagaimana? Nah, karena di pembilangnya dia ada K, di dua susunya ada K, maka kita keluarkan K-nya. Ya. Jadi jadi Fx tambah H dikurang dengan Fx per H. Nah, dari sini kita bisa tulis seperti ini, K dulu, baru K dikali dengan limit H menuju 0, di mana Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, ini hasilnya K dikali Fx tambah H kurang Fx per H ini kan sama dengan F aksen X tadi kan. Kembali lagi ke definisi turunannya. Jadi Fx tambah H dikurang dengan Fx per H adalah sama dengan F aksen X. Berarti ini adalah F aksen X. Nah, terbukti bahwasannya F aksen X ini di aturan kelipatan konstanta ini adalah K dikali F aksen X. Terbukti. Nah, di teorema ini kan dibilang hasilnya bahwasan diferensial K dikali Fx sama dengan K dikali D diferensial Fx. Nah, ini kan turunan dari Fx, yaitu F aksen X. Jadi ini terbukti. Oke, dari hasil ini kita bisa mengilustrasikannya ke contoh. Misalkan ada soal diferensial min 7 X pangkat 3. Nah, jadi ini gimana nih cara pengerjaannya? Nah, kita lihat aja ini ya, gimana. Jadi kan ini konstantanya dikeluarkan, berarti min 7 dikali diferensial Fx. Jadi kan F aksen, berarti tulis dulu ya. Diferensial dari X pangkat 3. Nah, di sini sama dengan, jadinya kan min 7 diferensial dari X pangkat 3 kan 3-nya di sini, kemudian 3 dikurang 1 hasilnya min 7 kali 3 X pangkat 2. Jadi ini min 7 dikali 3 min 21 X pangkat 2. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema E yang ada pada aturan pencarian, yaitu teorema E atau aturan jumlah berbunyi jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F tambah G aksen X sama dengan Fx tambah Gx, yakni diferensial Fx tambah Gx sama dengan diferensial Fx tambah diferensial Gx. Nah, dari sini maka kita akan membuktikannya dengan definisi turunan, yaitu bukti di mana
f aksen x sama dengan limit h menuju 0 itu fx tambah h dikurang fx per h. Jadi apa yang akan kita masukkan di fx tambah h dan fx-nya ini? Nah, jadi karena ini penjumlahan ada penjumlahan dan ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, maka kita tulis dulu fx-nya itu berarti f kecil x ditambah dengan gx. Nah, kalau fx tambah h berarti f kecil x tambah h ditambah dengan gx tambah h. Karena kan ini sama-sama fungsi kan, jadi fungsi yang sama-sama didiferensialkan. Nah, ini kita masukkan ini ke sini, ke definisi turunannya, di mana limit h menuju 0 fx tambah h kan ini, berarti kita buat tanda kurung ya, fx tambah h ditambah dengan gx tambah h, kemudian kurang fx-nya ini, fx ditambah gx. Nah, per h ya, limit h menuju 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita kelompokkan sesuai dengan f dengan f, g dengan g. Jadi kita pisahkan ya sesuai dengan f-nya. Berarti fx ditambah h dikurang dengan fx. Sini ada, jadi kan tambah nih, otomatis kan jadi ditambah kan, karena ini tambah gx tambah h, ini nggak ada kurungnya, nah kan, berarti ini kurang dengan gx per h. Nah, karena limit bisa dipisahkan, berarti kita tulis seperti ini, limit h menuju 0 fx tambah h dikurang dengan fx per h tambah dengan limit h menuju 0, dimana gx tambah h dikurang dengan gx per h. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya ini adalah f aksen x, ya kan, karena ini kembali lagi ke rumus awalnya. F aksen x berarti kan sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang dengan fx per h. Gitu. Berarti ini adalah f kecil x, f aksen x ditambah dengan gx tambah h. Ini juga sama, posisinya sama, cuman ini turunan dari g aksen x gitu. Berarti ini y aksen x. Maka ini terbukti, teorema E terbukti bahwasannya aturan jumlahnya itu adalah kalau fx ditambah dengan gx turunan dari dua fungsi ini, berarti sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, sama dengan ini. Oke. Ada teorema F. Jadi teorema F di aturan pencarian turunan adalah aturan selisih, di mana bunyinya itu adalah jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x, yakni diferensial fx kurang gx sama dengan diferensial fx kurang diferensial gx. Nah, jadi pencariannya itu sebenarnya sama dengan teorema E tadi ya. Cuma bedanya itu ada di operasi yang digunakan. Kalau di sini operasi yang digunakannya itu adalah pengurangan. Jadi langsung saja kita tulis dulu ya buktinya, yaitu dengan definisi turunan.
yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx ya, per h. Nah, di sini berarti fx-nya adalah f kecil x dikurang dengan gx. Ini kan kurang kan? Habis itu kalau fx tambah h berarti f kecil x tambah h dikurang dengan gx tambah h. Kita substitusikan ke sini, mana limit h menuju 0 yaitu fx tambah h dikurang dengan gx tambah h dalam kurung ya, dikurang fx kurang gx per h. Limit h menuju 0 yaitu kita kelompokkan sesuai dengan f, g dengan g, sehingga fx tambah h dikurang dengan fx. Sini kurang, yaitu ada gx tambah h dikurang dengan gx per h. Kemudian limit h menuju 0 bisa dipisahkan fx dengan gx-nya karena kan dua fungsi ya. Fx tambah h dikurang fx per h dikurang limit h menuju 0 gx tambah h dikurang dengan gx per h. Sehingga turunan ini kan turunan f aksen x kan, berarti ini f aksen x dikurang dengan ini turunan g aksen x, sehingga ini terbukti.